Baik, kita mulai ya. Bisa kedengaran ya suara saya ya? Kedengeran, Pak. Ya, Kedengeran, Pak. Kedengeran, ya. Pak, kedengeran. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya. Hari ini kita menginjak ke pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin saya tidak bisa hadir ya. Saya mohon maaf karena harus mengurus kegiatan di jurusan. Untuk RPS-nya silahkan di Google Classroom. Jadi untuk perkuliahan selama daring ini standarnya adalah 4 minimal ya, minimal 4 kali video conference. Lebih berarti boleh ya, lebih berarti boleh. Kemudian dosen harus mengupload materi berupa PPT dan PDF ya ke dalam Google Classroom atau LMS lainnya. Kemudian dosen juga harus membuat modul video pembelajaran ya. Jadi kalau tidak mengadakan video conference ya harus membuat materi dalam bentuk video. Kemudian model komunikasi kita nanti bisa melalui WhatsApp group. Mungkin dari kalian sudah punya WhatsApp group atau di chat di Google Classroom juga boleh ya, tidak ada masalah. Artinya segala jalur komunikasi kita gunakan. Ya, kita mulai saja ya. Apa itu metodologi penelitian? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib karena untuk digunakan untuk persiapan di samping skripsi nanti juga secara umum digunakan untuk bagaimana cara kita melakukan suatu penelitian gitu. Metodologi sendiri berasal dari kata logos ya, berarti ilmu pengetahuan ya. Kemudian penelitian berasal dari kata bahasa Inggris dari research, atau kalau dalam bahasa Indonesia kan adalah riset ya, dalam bentuk riset. Resource atau riset, berarti kembali, source itu mencari, jadi mencari kembali gitu. Jadi yang sudah kita temukan, sudah kita kembangkan, dicari lagi, atau mungkin dikembangkan lagi. Nah itu yang dimaksud dengan research. Dengan kata lain, research adalah mencari kembali atau meneliti kembali. Karena riset ini ya pekerjaannya merupakan suatu hal yang riset ya, meneliti. Banyak definisinya, pengertiannya. Menurut David Penny, penelitian adalah pemikiran yang bersifat sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta. Jadi kata kuncinya di sini adalah memahami suatu masalah ya, melalui penyelidikan, kemudian mencari bukti secara mendalam. Itu definisi oleh Muhammad Ali. Kemudian menurut Suprapto, dia mengemukakan suatu pengertian cara metodologi yang lain. Artinya definisinya agak berbeda dengan yang lain, tetapi hampir mirip ya. Yaitu menyelidiki suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta, ya, dengan sabar, hati-hati, secara sistematis. Ya, di sini kata kuncinya adalah fakta, kemudian sabar, hati-hati, dan sistematis. Ya, ini. Kemudian ada definisi yang lain, yaitu mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sudah ada, sudah ditemukan, atau teknologinya juga sudah dikembangkan, kemudian diuji lagi, betul nggak
seperti ini ya, gitu. Nah, menurut Kerlinger, proses penemuan memiliki karakteristik sistematis. Nah, sistematis itu berarti terstruktur ya, terencana. Kemudian terkontrol. Terkontrol, empiris. Empiris itu berdasarkan fakta. Dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Nah, apa itu teori? Nah, nanti kita jelaskan, ada definisi teori setelah slide ini. Sehingga penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan metodologi. Ya, jadi ada tata caranya ya, ada tata caranya, ada ilmunya begitu. Itulah kenapa ada yang namanya metodologi penelitian. Cara bagaimana kita meneliti. Nah, proses penelitian itu sendiri pun juga berkembang. Yang tadinya hanya mencari tahu, kemudian dikembangkan dengan cara proses tertentu, akhirnya menjadi suatu pengetahuan tersendiri ya yang kita pelajarin ini, metodologi penelitian. Hal ini terjadi karena ada pengembangan cara-cara penelitian. Saya sambil mengadmit teman-temanmu ya, ini jadi terjeda sejenak. Definisi yang lain adalah art and science, mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Ya, ini dasar filosofinya ya. Prinsip dasarnya adalah mencari solusi terhadap masalah. Jadi kalau tidak ada masalah ya nggak perlu ada penelitian, gitu ya. Kalau ada masalah baru diteliti, nah, seperti itu. Pengertian secara umum, metodologi penelitian, ilmu mengenai proses yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, jadi ada caranya. Caranya pun dengan cara ilmiah. Gitu. Kalau udah dengan cara ilmiah, maka cara berpikirnya juga berpikir ilmiah. Jadi penelitian ini sebagai suatu proses, ya, tidak bisa penelitian dilakukan dalam sekejap, ya, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Bahkan ada penelitian yang berlangsung selama bertahun-tahun. Gitu. Karena memang ini suatu proses. Kalau memang di suatu objek penelitian menghendaki harus diamati secara terus-menerus, ya maka mau tidak mau itu harus dilakukan secara jangka waktu yang tertentu begitu ya. Itu. Begitu juga nanti suatu saat kalau Anda skripsi, maka itu pun juga Anda melakukan suatu proses. Suatu misal 1 semester ya, semester ganjil atau semester genap Anda mendaftar atau memulai skripsi, ada prosesnya di situ selama 3 bulan misalnya, itu kalau cepat ya, biasanya lebih dari 1 semester, itu pun juga nggak masalah ya. Maka Anda melakukan suatu proses penelitian, proses bimbingan, proses mencari data, proses membuat atau menganalisa data, proses membuat program ya, kalau Anda melakukan pembuatan suatu program atau menganalisa ya, atau instalasi dan sebagainya. Itu adalah suatu proses penelitian. Hasil penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final, karena ini memang sifat dari pengetahuan sendiri yang selalu berkembang. Bisa jadi Anda membuat suatu misalnya robot yang bisa menyapu ya di dalam rumah, ya tentu itu Anda melakukan suatu proses penelitian sebelumnya, sehingga produknya robot yang bisa menyapu rumah. Setelah itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dikembangkan lagi menyapu sambil mengepel misalnya. Nah, itu terus sampai akhirnya ke kondisi yang ya cukup, Anda sudah merasa cukup kebutuhannya ya. Ya sudah, saya cukup sampai di sini saja. Karena memang yang saya perlukan hanya robot yang bisa mengepel,
bisa menyiapkan makan, dan bisa membersihkan kamar tidur, misalnya seperti itu. Kemudian hasil penelitian harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Gitu. Jadi kalau Anda meneliti suatu objek, kemudian ada rekan Anda yang meneliti dengan objek yang sama, tetapi dengan tingkat kebaruan yang lebih baru, ya maka kita harus mengikuti pengetahuan yang baru tersebut. Ya, secara umum di sini digambarkan metode penelitian ya dengan cara ilmiah, maka diperlukan suatu data, ada tujuannya, dan nantinya ada kegunaannya. Berkembang lagi secara ilmiah, proses kegiatan penelitian, kemudian ciri-ciri keilmuan. Nah, di sini ciri keilmuan itu mempengaruhi bagaimana kita melakukan suatu penelitian. Suatu misal Anda meneliti dengan bidang ilmu yang humaniora atau sosial, maka salah satu caranya adalah mungkin dengan kuesioner. Tetapi ketika Anda melakukan kegiatan dengan topik teknologi, ya membuat robot tadi misalnya, ya tadi dicontohkan robot yang bisa mengepel, maka metode penelitiannya pun berbeda lagi. Dia lebih bersifat eksperimental atau yang bersifat di dalam laboratorium, gitu. Kemudian rasional, sistematis, empiris, dan logis. Ya, tujuan penelitian yaitu adanya akan menghasilkan penemuan, kemudian pembuktian dan pengembangan. Penemuan ini biasanya penelitian itu bersifat fundamental ya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian pembuktian ya. Penelitian ini membuktikan sesuatu hal, misalnya ada suatu teori yang mengatakan X misalnya, nah dibuktikan dengan teori tersebut. Atau dugaan, ada dugaan tertentu, kemudian dilakukan suatu penelitian dengan metode ilmiah, sehingga terbukti atau tidak ya dugaan tersebut. Kemudian penelitian yang bersifat pengembangan. Yang bersifat pengembangan ini memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Jadi katakanlah sudah ditemukan suatu objek bidang penelitian begitu ya, yang dihasilkan dari penelitian dasar tadi. Setelah itu dikembangkan. Apa contohnya? Nah, silakan Anda pikirkan ini. Apa contoh penelitian yang menghasilkan penemuan, kemudian yang pembuktian, dan pengembangan. Nah, yang pasti kalau pengembangan, katakanlah dulu ada James Watt menemukan mesin uap, nah, dikembangkan lagi mesin uap tadi dengan model-model yang lain, entah mungkin bentuknya ya, powernya seperti apa, dikembangkan lebih besar ya, kegunaannya, kemudian aplikasinya dan sebagainya. Ya, kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan masalah ya, dan mengantisipasi masalah. Tolong di-unmute mic-nya itu yang masih berbunyi. Ya, ini sejarah penelitian. Kenapa kok ada penelitian? Jadi ini ya man is curious animal ya, binatang yang selalu ingin tahu gitu. Jadi kalau ingin tahu maka dia mencari tahu ya. Seperti itu. Itulah salah satu filosofi kenapa kok manusia itu meneliti. Ya ini menyalurkan hasrat ingin tahu ya. Manusia itu selalu ingin tahu hal-hal yang baru. Nah, seperti itu. Sama dengan mahasiswa, harus selalu mengasah diri dengan hal-hal yang baru. Anda ingin belajar apa ini? Oh, saya sudah belajar bahasa C. Oh, saya ingin belajar bahasa Java. Seperti apa itu? Nah, kegunaannya untuk apa dan sebagainya. Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang salah satu dasar untuk melakukan suatu
penelitian. Penelitian berakhir dengan terjawabnya pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Nah, selalu harus diawali dengan pertanyaan dulu. Apakah mungkin? Ya, apakah bisa? Betul nggak sih? Nah, itu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang selalu mendasari kegiatan penelitian. Nah, makanya nanti Anda di KP atau di skripsi ada yang namanya rumusan masalah. Ya, di situ menggambarkan ada masalah apa sih ya, masalahnya apa sehingga itu perlu diteliti. Kemudian peranan penelitian membantu mengembangkan pengetahuan baru, memperoleh jawaban pertanyaan, dan memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ya, ini tadi ya. Ya, tugas penelitian ya ini menggambarkan secara jelas. Nah, kalau sudah diteliti maka dia harus bisa menggambarkan secara jelas hal-hal yang menjadi persoalan yang cermat. Katakanlah mengapa kok ekonomi turun misalnya. Nah, itu diteliti sehingga diketahui oh karena sebabnya ini. Atau misalnya menerangkan kondisi yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Atau meramalkan. Nah, ketika sesuatu sudah diteliti sehingga bisa diramalkan. Oh, ternyata trennya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di bidang computer science pun juga ada yang bersifat meramalkan atau memprediksi ya dengan cara mengolah data yang besar ya, yang kita kenal dengan data scientist atau data science ya. Kemudian mengendalikan suatu peristiwa atau gejala agar tidak terjadi gitu. Menyusun teori. Nah, ini kalau sudah diteliti sehingga dia bisa mengambil suatu kesimpulan yang dirumuskan dalam teori. Ya, pendekatannya harus ilmiah ya, ilmiah dan masuk akal gitu ya. Nah, di sini ada pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Pendekatan ilmiah dituntut dengan cara urutan tertentu. Nah, ini ada caranya, ada sistematikanya ya, ada metodenya. Cara-cara inilah yang disebut berpikir ilmiah ya. Apa itu yang dimaksud dengan berpikir ilmiah? Ya, berpikir ilmiah adalah bersikap skeptik. Skeptik itu seperti nggak yakin. Masa sih? Masa begitu? Nah, itu bersikap skeptik. Apa betul seperti itu? Nah, seperti itu. Apa ya hubungannya antara A dan B? Nah, itu skeptik. Kemudian analitik. Analitik itu berarti menganalisa. Begitu ada suatu permasalahan, maka harus dianalisa dahulu. Kemudian kritik. Nah, kritik ini juga mirip ya dengan skeptik dan analitik juga. Mendasarkan pemikiran atau pendapat pada logika yang mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisa akal sehat. Jadi ada suatu dugaan ya, ada suatu teori, dipikirkan lagi apakah betul seperti itu ya, karena teori kan nggak selalu benar. Artinya kebenaran dari teori itu bisa saja berubah nanti suatu saat dengan ditemukannya teori baru. Kriteria berpikir ilmiah yang pertama adalah berdasarkan fakta. Nah, harus ada faktanya ya. Fakta atau empiris. Empiris itu sesuatu yang tampak. Fakta itu sesuatu yang kelihatan, tampak gitu. Bukan dugaan. Jangan-jangan katanya dia, nah seperti itu. Itu adalah dugaan ya. Tapi kalau fakta ada buktinya, dasarnya di sini, kemudian faktanya ada. Kemudian bebas dari prasangka. Tidak memandang siapa dia, ya, objek penelitiannya bagaimana ya, faktanya seperti apa.
Kemudian menggunakan prinsip analisis, ya, menggunakan hipotesis, bisa jadi kita membandingkan dulu dengan atau menggunakan teori yang ada dahulu, gitu ya. Nah, itu berarti menggunakan hipotesis. Kemudian menggunakan ukuran-ukuran yang objektif, ya, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Apa itu fakta? Fakta adalah pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris. Ya, sementara definisi ilmu atau sains adalah pengetahuan tentang fakta-fakta baik natura dan sosial yang berlaku umum dan sistematis. Nah, apa itu langkah dalam metode ilmiah? Yang pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Jadi begitu ada masalah, jangan langsung gerubak-gerubuk mencari tahu masalahnya atau langsung mengambil kesimpulan dan sebagainya, tapi dirumuskan dahulu, didefinisikan masalahnya seperti apa. Oleh karena itu, kalau dalam penulisan skripsi, merumuskan dan mendefinisikan masalah ini biasanya ada di tahap awal, ya, di latar belakang, ya. Latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ya. Kemudian ada bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Jadi dirumuskan dulu, ada masalah apa sih ini? Nah, seperti itu. Kemudian mengadakan studi kepustakaan atau literatur review, ya. Harus mencari dulu nih ilmu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Suatu misal Anda ingin meneliti mengenai mengembangkan robot. Robot yang bisa menyapu tadi. Maka Anda harus mendefinisikan masalahnya dulu. Robot yang bagaimana? Oh, yang bisa menyapu. Menyapunya seberapa luas? Oh, satu kamar saja. Kemudian berapa lama dia bisa menyapu? Oke, kira-kira paling lama 15 menit sajalah, gitu ya. Kalau sudah didefinisikan, maka Anda perlu mengadakan studi kepustakaan. Apa yang diperlukan untuk mengembangkan suatu robot? Misalnya teori tentang listrik, ya. Anda harus belajar tentang listrik, Anda harus belajar tentang mikroprosesornya, Anda harus belajar mengenai programmingnya untuk apa, ya, mekanik untuk mengepelnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu yang disebut studi kepustakaan. Kalau dalam skripsi itu ada di bab 2, ya, landasan teori. Jadi sebelum Anda melakukan suatu penelitian, maka kita harus memastikan dulu kita paham mengenai ilmunya. Jangan sampai Anda mau menyelesaikan masalah, tapi ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut tidak tahu. Nah, oleh karena itu, kita kembali lagi ke poin 1. Ilmunya apa sih untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kita harus merumuskan dan mendefinisikan masalah tadi. Kemudian nomor 3, menentukan model untuk menguji hipotesis. Nah, metode, ya. Kita memerlukan suatu metode. Masih di kasus yang robot mengepel tadi, Anda mau menerapkan dengan algoritma apa? Apakah dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, apa menggunakan metode remote control, ya, robot? Boleh suatu robot digerakkan oleh remote control, itu pun juga bisa dikatakan sebagai robot, ya, gitu. Modelnya apa? Seperti itu. Kemudian mengumpulkan data. Data apa yang kira-kira diperlukan untuk mengembangkan robot yang bisa mengepel tadi? Apakah mungkin kemampuan penggerak pelnya, ya, lama baterainya seberapa, dan sebagainya. Kemudian menganalisis, setelah itu mengeneralisir dan membuat laporan ilmiah, ya, tentunya dalam hal ini hasil dari penelitian itu disebutnya adalah laporan ilmiah. Ya, semoga ada gambaran mengenai penelitian yang dengan metode ilmiah ini. Baik, saya percepat, ya. Kemudian ada istilah yang harus kita pahami juga, yaitu ada
proposisi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita dan dapat diuji kebenarannya. Proposisi. Kemudian teori, definisinya adalah himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Itu definisi dari teori. Ciri teorinya atau ciri teori adalah terdiri dari proposisi-proposisi atau hubungan antar variabel ya. Kemudian konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas. Kalau perlu harus diuji teorinya ya. Kemudian harus dapat melakukan prediksi. Kemudian teori harus dapat melahirkan proposisi tambahan yang semula tidak diduga. Kira-kira apa ya teori itu? Contohnya, misalnya saya ingin berteori kalau perkuliahan dilakukan pada pukul 13 atau siang hari, maka mahasiswa biasanya mengantuk. Nah, gitu ya. Teori. Apakah itu betul? Ya, bisa tidak ya. Oh, ternyata setelah diamati, iya benar ya. Gitu. Ngantuk. Tapi enggak juga, ada yang semangat misalnya. Tetap semangat ikut kuliah, misal seperti itu. Teori harus dapat melakukan prediksi. Oh iya, berarti besok saya jangan kuliah jam 13 ya, atau siang, karena mahasiswa ngantuk misalnya, seperti itu. Itu prediksi. Tapi tentu mahasiswa yang ikut di kelas ini masih semangat ya. Semangat, Pak. Ya. Lumayan, Semangat, Pak. Pak. Semangat. Semangat berjuang. Si Pak. Terus Pak. Semangat. Ini soalnya yang menyalakan kamera cuma William Juanda aja ini. Ya, baik, saya lanjutkan. Harus nyalain kamera, Pak. Enggak, nanti saja. Nanti ya. Baik, Pak. Kemudian ada 3 teori kebenaran dalam berpikir ilmiah. Teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Ini bisa dibaca nanti di buku referensi yang sudah saya upload di Google Classroom. Hubungan ilmu dan penelitian. Nah, ini yang penelitian akan menghasilkan ilmu ya, seperti di awal tadi dijelaskan bahwa penelitian merupakan proses sehingga menghasilkan suatu ilmu. Kemudian penelitian proses kebenaran. Nah, penelitian itu pun juga bisa menghasilkan kebenaran ya. Kemudian pendekatan non-ilmiah. Tadi kita sudah berbicara mengenai pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah ya, tadi sudah ya. Nah, sekarang pendekatan non-ilmiah. Nah, apa itu non-ilmiah? Pendekatan non-ilmiah yang tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Maksud saya, tadi ada ilmiah, dan sekarang non-ilmiah. Yang pertama adalah akal sehat. Akal sehat itu iya juga ya. Nah, seperti itu ya. Masuk akal ya, gitu ya. Kalau misalnya perkuliahan di siang hari, tadi ada teori yang mengatakan kalau kuliah di siang hari mahasiswa pasti nggak datang karena ngantuk. Ya masuk akal juga ya. Padahal tidak seperti itu ya, tidak selalu seperti itu. Gitu. Kata-kata itu harus dibuktikan. Benar nggak? Kalau kuliah siang mahasiswa pada tidak semangat. Nah, seperti itu. Kemudian prasangka atau dugaan. Oh, jadi begini ya, seperti itu ya. Kesimpulannya jangan-jangan, nah seperti itu ya, menggunakan prasangka. Atau otoritas ilmiah dan kewibawaan. Wah, mentang-mentang yang berbicara Pak Adam mesti benar nih. Nah, itu otoritas ilmiah dan kewibawaan ya. Jadi ini pendekatan non-ilmiah yang ketiga. Kemudian
penemuan kebetulan dan coba-coba. Ini artinya adalah penelitian yang tidak menggunakan suatu proses ya. Tahu-tahu dapat wangsit misalnya. Misalnya dapat wangsit, kemudian dia dapat memberikan suatu teori tertentu. Meskipun ada metode penelitian yang bersifat coba-coba, yang biasanya ini berbasis di lab ya, itu pun boleh-boleh saja dikatakan sebagai coba-coba, tetapi dalam konteks di lab dan menggunakan metode penelitian. Memang ada metode yang harus trial and error. Kemudian intuitif atau dorongan hati. Nah, intuitif ini feeling ya, feeling. Satu misal, Anda ingin pergi ke kampus, kira-kira jam sudah menunjukkan jam 8, kuliahnya jam 10, Anda mau berangkat jam 8. Saya mau pakai rute A, karena rute B macet, gitu ya. Lu kok tahu? Padahal belum meneliti. Ya biasanya memang seperti itu. Nah seperti itu ya, itu intuitif. Kemudian jenis penelitian menurut tinjauannya, ini menurut Prof. Sutrisno Hadi MA, penelitian dibagi menjadi menurut bidangnya, ya, yang terdiri dari pendidikan dan sebagainya, silakan dibaca sendiri. Kemudian yang kedua menurut tempatnya. Nah ini jenis penelitian ditinjau dari sudut tinjauannya. Yang kedua menurut tempatnya, lab, perpus, lapangan, ya seperti itu. Kemudian menurut pemakaiannya atau penggunaannya atau aplikasinya, bisa penelitian dasar atau murni atau biasa disebut penelitian fundamental, kemudian penelitian terapan ya, atau menggunakan dari bersifat aplikatif ya, seperti itu, penelitian terapan. Nah, ini masing-masing memiliki cara meneliti yang berbeda ya, seperti itu. Kemudian tujuannya. Menurut tujuannya penelitian eksploratif, developmental, dan penelitian verifikatif. Eksploratif itu pengembangan, eksploratif itu mengeksplor ya, lebih dalam berarti, menggali lebih dalam. Kalau development itu pengembangan. Dan verifikatif itu pembuktian. Dan tarafnya inferensial. Kemudian jenis-jenis penelitian berdasarkan sifat masalahnya ada historis, ya, meneliti mengenai hal-hal yang bersifat sejarah, kemudian deskriptif, kemudian perkembangan dan seterusnya, itu silakan dibaca sendiri. Nah, tadi ada penelitian dasar. Jadi penelitian dasar itu menemukan sesuatu yang baru, suatu misal. Ingin mencari bahan material atau materi ya, materi yang tahan terhadap segalanya, tahan api, tahan air, tahan benda keras, benturan dan sebagainya. Nah, oh ternyata ditemukan suatu materi baru, misalnya material baru yang bernama X misalnya. Nah, setelah melewati proses penelitian, ternyata ditemukan ada materi yang itu tadi ya, anti air, anti panas, ya, anti gesekan dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang kedua penelitian terapan, penggunaan. Nah, bagaimana penemuan yang baru tadi diterapkan untuk berbagai hal. Nah, suatu misal, bagaimana kalau materi yang baru tadi dibuat suatu baju. Nah, seperti itu. Maka di situ pasti ada proses penelitian lagi. Cocok nggak dijadikan baju? Jangan-jangan terlalu kaku misalnya. Atau lebih cocok, atau misalnya diterapkan ke mobil, ya, mobil anti peluru. Nah, gimana nih? Apakah bisa aspek aerodinamisnya memenuhi syarat yang ada pada mobil tersebut? Nah, misal seperti itu ya. Maka itu pun juga ada dikembangkan penelitian terapan. Kemudian pengembangan. Ini merupakan jembatan antara penelitian dasar dan terapan. Nah, suatu misal, di poin 1 ditemukan materi yang tahan segala jenis tadi ya, dikembangkan nih,
gimana caranya supaya materi tadi bersifat elastis, misal seperti itu. Karena di penelitian dasarnya hanya sampai menemukan bahannya saja, gitu. Oh, ternyata kaku misalnya. Nah, kemudian dikembangkan supaya dengan bahan tersebut dibuatlah suatu bentuk materi yang lebih fleksibel, suatu misal seperti itu. Itu penelitian pengembangan. Hasil dari poin yang ketiga, maka bisa jadi dimasukkan ke penelitian terapan untuk lebih lanjut, misalnya digunakan untuk jaket, ya, rompi dan sebagainya. Ya, terima kasih. Sampai di situ. Oh ya, ini sumber belajarnya, Google Classroom, link YouTube. Nanti setelah ini akan saya upload di YouTube. E-book sudah saya sertakan. NetAkad, ada beberapa mata kuliah yang saya share menggunakan NetAkad. Ya, ada pertanyaan. Ini saya agak cepat karena saya menggunakan Zoom yang versi gratis, ya, hanya 40 menit begitu. Sehingga saya meminta Anda tadi tepat waktu, ya, jam 13.30, ya, lebih 5 menit dikit untuk mengadmit teman-teman Anda supaya bisa masuk. Gitu, karena setelah waktu yang kalau di Zoom gratis itu hanya 40 menit gitu. Saya sudah membeli akunnya tapi belum datang begitu, ya. Jadi sementara pakai yang free dulu. Boleh bertanya melalui chatting, boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri. Link YouTube-nya di mana, Pak? Nanti saya berikan setelah saya upload, ya, di bagian materi di Google Classroom. Gitu. Baik, kalau tidak ada, minta tolong di videonya diaktifkan. Saya capture untuk absen, ya. Oh ya, kelas ini merupakan gabungan dari kelas B dan C, ya. Ternyata saya ngajar 2 kelas itu paralel sama. Anda nggak bisa absen, saya pun juga nggak bisa absen nantinya. Gitu. Makanya digabung. Pak, untuk WAG gimana ya, Pak? WAG, Anda mau bikin atau saya yang membuat? Kalau saya yang membuat, nggak ada masalah. Nanti habis ini saya buatkan. Bentar ya, saya Baik, Pak. screenshot. Cukup banyak, ya. Ada 64 peserta. Ya, baik. Kalau tidak, absensi di mana ya, Pak? Ya, habis ini saya absen. Habis ini, ya, di portal, ya, karena absen kan Anda belum bisa menginputkan di komentar. Jadi jangan khawatir, saya input setelah ini di portal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sampai di sini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad. Masih, Pak.